Tema kali ini mejanya berantakan seperti kondisi ekonomi kita yang berantakan nih, Iris ya. Oke. Sebelum kita mulai, ada beberapa data makro yang udah gue siapin untuk bisa bikin kalian para seller, dropshipper atau marketer itu kebayang kondisi ekonominya seperti apa. Tapi sebelumnya kita opening dulu. Selamat datang di ROAS, Ramalan dan Obrolan Advertiser Sukses. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu gua baru nemu kontennya Pak Gita Wirjawan. Jadi dia ngomongin tentang yang namanya M2 money supply to GDP ratio. Jadi gini guys, kalau misalnya kita ngitung kondisi ekonomi sebuah negara itu kita ngitung dari GDP-nya untuk saat ini ya. GDP itu simpelnya adalah dari beberapa orang-orang yang ada di dalam sebuah ekonomi kayak semacam consumer, kalian ya, rumah tangga, pemerintah, investor, ekspor kurangin import, itu tuh keluar duit berapa. Jadi nge-spend duit atau belanjain duit tuh berapa. Ada berapa uang yang dibelanjakan secara hitam di atas putih. Nah, tapi Pak Gita Wirjawan ini ngasih gua pengetahuan yang cukup menarik. Ada yang namanya M2 money supply to GDP ratio. Jadi kan tadi kita udah dapetin GDP-nya, yaitu berapa uang yang dibelanjakan di sebuah ekonomi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa persen yang duitnya sebenarnya berputar gitu. Jadi nggak semua GDP uang yang dibelanjakan itu benar-benar ada di pasar. Kalau misalnya nggak ada di pasar, artinya kemungkinan besar lu nggak dapat duitnya, ya kan? Simpelnya orang bilang, oh kita udah punya makanan untuk kondangan 1.000 piring, tapi ternyata 5.000 piringnya masih di dapur. Berarti lu nggak dapat makan dong, masih ada yang di holdnya gitu loh. Nah dari data menurut Pak Gita Wirjawan nih, Indonesia tuh cuma 46% doang. Jadi uang yang benar-benar ada di berputar dari yang seharusnya ada. Nah, gue belum baca detail lagi itu kemana duit yang ke holdnya. Jadi di Indonesia itu 46%, sementara di negara tetangga kita, lu bisa lihat sendiri di sini, Thailand 123%, lebih besar. Artinya dia lebih banyak cetak uangnya lagi gitu. Terus Singapura, ya, Malaysia 140%. Artinya apa? Kalau misalnya M2 money supply to GDP ratio-nya itu kecil, artinya kue untuk kita berdagang, untuk dapat masuk ke dalam kantong kita itu semakin kecil. Nah jadi kondisi ekonominya seperti itu dari data, dari Pak Gita Wirjawan. Dan ya ini juga yang membuat kenapa kok cari duit Indonesia agak susah, kayak gitu. Kayak implikasinya apa? Implikasinya ya kalau lu udah tahu liquidity-nya segitu, gue sih sangat menyarankan coba jualan ke luar negeri, kalau bisa. Kalau bisa ya. Kalau bisa, karena itu juga bagus buat negara kita juga loh. Karena kita nyumbang tax juga, ya kan. Terus habis itu kalau kita jualan ke luar negeri, artinya kan kita ekspor, Betul. ya kan. Itu akhirnya dapetin penghasilan juga. Itu bagus sekali kalau bisa, kalau bisa. Nah, data lain juga gue ngeliat nih, ini ada beberapa data. Jadi ekonominya kesimpulannya masih seret, ya. Karena juga ada efek dari tarifnya Trump, yang dia tuh berantem sama Cina lah kasarnya gitu. Ya akhirnya orang tuh masih uncertain. Kalau misalnya kondisi uncertain tuh artinya kayak masih wait and see, masih belum tahu arahnya kemana. Ya investor-investor kayak, misalnya kondisi ekonomi lagi gak bagus di, lu sebagai orang yang punya pabrik, nambah pabrik gak? Hold dulu kan, hold dulu, ya seperti itu. Nah akhirnya mempengaruhi ke data di Indonesia. Pertama yang paling penting kita lihat adalah interest rate. Gue selalu bilang kuncinya kalau misalnya kita mau dagangnya lebih lancar, suku bunga harus turun dulu 5,75% saat ini di Indonesia. Nah pastinya lo pada pedagang bilang turunin dong suku bunga biar gue dapat duit dong. Nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya Bank Indonesia turun suku bunga seperti yang gue bahas di ROAS sebelumnya, rupiah lo hancur. Harga rupiah per US dollarnya hancur. Ini nggak diturunin interest rate aja, gara-gara perang tarif gini rupiah udah sampai ke 16.800-an sampai 16.900-an, ya kan? Gimana kalau misalnya turunin suku bunga? Oke. Terus kalau misalnya ngeliat dari unemployment rate, artinya jumlah pengangguran,
sedikit ada kenaikan ya dari terakhir Maret 2024. Ya kita bisa ngeliat ada Skritex dan lain-lain, tapi belum terlalu signifikan. Nggak sampai kayak waktu COVID di September 2020. Nah, lu bisa pantau nih sebagai pebisnis ya. Kalau kondisi dunia lagi nggak baik-baik saja, patokannya apa? Simple. Harga emas naik gila-gilaan. Kalau lu lihat dari 2024 ya, ini kenapa gue jadi kayak kakak kali Mas Ada nih. Buka TradingView. Nih harga 2024 di Januari ya, sampai ke sekarang itu emas naiknya 76,83%. Yes. Dalam sejarah emas itu naiknya cuma belasan persen setahun. Belasan persen, bahkan kurang kalau nggak salah. CAGR namanya, Compounded Annual Growth Rate. Correct me if I'm wrong, gue lupa. Gue belum baca datanya ya emasnya berapa. Ini nggak masuk akal, 1 tahun tuh 76% itu loh. Ini gue tuh kayak hidup di Valhalla anjing. Apa emas 1 tahun 70%, lu anak forex dulu? Gak mungkin kan ini. Ini hal yang mustahil kan anak forex kan. Jadi kameramen kita juga ngerti forex. Gak mungkin kan. Aneh ini. Jadi ini tandanya bahwa ekonomi yang gak baik-baik saja. Secara global dunia ya, karena ini market dunia, gold naik. Oke? Unemployment rate atau pengangguran sih masih kelihatannya masih cukup stabil ya di 4,91. Masih belum terlalu ada lonjakan. Atau mungkin iya ada cuan lagi ya guys ya. Emang itu enaknya ya guys ya. Kita syuting uang masuk gitu ya. Nah, jangan dipotong ini ya. Nah, harapan kita ke depannya itu di mudah-mudahan ya di interest rate guys. Jadi ini sih kalau dari trading economics seharusnya di tanggal 21 bulan 5 ya. Itu mau ada keputusan untuk interest rate tuh mau diturunin atau enggak. Suku bunga dari Bank Indonesia tuh mau diturunin apa enggak. Again balik lagi kita ngelihat dari global. Karena kemarin Jepang udah nurunin ya. Belum lihat lagi. Tapi kalau nggak salah Cina udah nurunin, Eropa udah beberapa negara nurunin suku bunga. Kuncinya kalau misalnya Amerika Serikat itu nurunin suku bunga, Indonesia udah mulai punya ruangan gerak untuk nurunin suku bunga lagi. Kita bisa lihatnya di bulan Mei ini. Di bulan Mei Amerika ada keputusan untuk nurunin suku bunga atau enggak di tanggal 6 kalau nggak salah atau 8 gue lupa. Dan Indonesia kenapa tanggal 21 Mei dia nunggu dulu. Bulan 5 kan Mei kan ya. Dia nunggu dulu Amerika nih mau geraknya kayak gimana. Jadi kuncinya itu di interest rate. Lo pedagang kalau misalnya lo nggak mau terlalu ngerti finance, makro dan lain-lain ya. Udah lo lihatnya itu aja, interest rate atau suku bunga Indonesia, suku bunga AS Amerika Serikat sama harga gold. Itu dulu aja. Ya. Itu yang lo lihat. Nah, ini gue nyerempet dikit ke kripto. Jadi kalau misalnya ini ada on-chain analytic ya, makro analitiknya di Into the Cryptoverse, semua tuh indikator bagus di. Kalau misalnya lo lihat. Semua indikator bagus. Kecuali satu, interest rate doang atau suku bunga doang nih. Wah. Makanya dari kemarin Bitcoin tuh nggak pumping terlalu berat, terlalu kenceng karena ya interest rate-nya ini. Dari makronya kayak gitu. Jadi ya apa yang kita lakukan pribadi dari Akademi Kreator, Akademi Marketer dan beberapa bisnis kita lagi. Satu yang kita lakukan adalah kita kuatin pondasi. Kita nggak terlalu gencarin marketing, betul? Kita nggak terlalu banyak agresif buat investasi di R&D atau bikin fitur-fitur baru yang mahal, enggak sama sekali. Kita ngebenahi apa yang bisa kita benahi, apa yang udah bagus kita perbagus lagi. Jadi kita bikin pondasi sekarang. Sama yang kedua adalah kita mencari opportunity lain di tempat lain yang masih bisa kita garap dengan investasi yang kecil. Contohnya kayak nanti akan dibahas, kita ngetes sama Siva Kelana, salah satu teman kita dan member kita juga, untuk bikin webinar, jualan webinar, nanti lu share di situ. Terus kita juga mau arahnya ke TikTok, ya live TikTok dan lain-lain. Kita lagi ada investasi ke sana lah. Kita lagi testing dulu. Sama yang karena kita ngelihat ekonominya yang tadi M to money supply to GDP ratio-nya itu di 45%, 46% kalau nggak salah kata Pak Gita Wirjawan. Ya kita cari dari luar negeri. Tapi apakah berdagang? Enggak, jawabannya kita main di financial marketnya. Jadi dari gua seperti itu, dan penting banget buat kalian untuk baca-baca kayak gini sehingga kalian bisa cari kolam lain yang basah. Betul. Lu mau kerja aja cari lahan basah. Masa bisnis kagak cari lahan basah? Kurang lebihnya begitu. Dan kebetulan alhamdulillahnya walaupun ekonomi kayak gini kita udah reserve cash banyak.
dari tahun lalu karena kita udah cukup predik ya. Gue bilang tahun depan nih kita harus pegang cash yang banyak. Kenapa? Karena untuk amanin tim kita. Jadi alhamdulillah kagak ada pemotongan tim sama sekali, aman semuanya. Ya itulah kalau jadi pengusaha kan kadang tuh orang mikir jadi pengusaha tuh enak gitu ya, santai-santai. Kagak bro, kalau misalnya kondisi gini yang kita pikirin apa? Orang-orang yang bergantung sama kita makan, keluarganya makan kayak gitu. Kebetulan kan di kita bonus demografi semua ya. Iya makanya. Produktif semua usianya di sini. Produktif. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bisnis itu gampang, tai. Gitu. Oke, itu dari makronya. Silakan Firdi dari jualannya dan lain-lainnya. Lebih ke skala mikro ya sekarang ya. Jualan kita kemarin bulan ini kan Babis baru selesai libur lebaran ya. Jadi habis lebaran tuh kita dihadapi dengan kondisi market global yang uncertain ya, perang dagang US sama China, impact ke Indonesia ya sangat berimpact sekali. Daya beli masyarakat setelah lebaran itu menurun dan kalau dari hasil penjualan drastis sih menurunnya. Ya, cuman buat teman-teman jangan ketika lihat video ini, wah susah dong sekarang dropship, susah dong sekarang jualan online. Enggak. Habis ini kita akan buka proving bahwa masih ada chance, masih ada kesempatan selama teman-teman mau mencoba, teman-teman mau berusaha juga ya pastinya. Tapi ini sorry dikit, gue potong. Boleh. Kesempatannya enggak benar-benar kayak bikin lu langsung kaya mendadak, enggak kan? Enggak. But you still can make money. You still can make money. Oke. But you have to through the process. Alright. Jadi harus ngelewatin prosesnya, catat. Anjay, ini bahasa Inggris. Kemaume. San Andreas. Kalau lu mikirnya, wah gua ngiklan gua langsung cuan, nggak semudah itu. San Andreas. Ya nggak semudah itu. Sebenarnya San Andreas itu yang main tuh CJ kan. Sebenarnya dia ininya foundernya Binance juga. Chow Peng Zhao. Benar. Chow Peng Zhao tuh CZ, orang Los Santos bos. Nggak ada Los Santosnya mukanya. Gitu. Ri, monggo Ri. Masih bisa teman-teman, masih ada chance buat itu ya, buat grow, buat dapetin omset, buat dapetin cuan, penghasilan tambahan ya. Nah, gue kalau boleh nitipin pesan satu ke teman-teman buat yang punya kerjaan ya, jangan disia-siakan. Lapangan pekerjaan itu sekarang kalau nyari nggak semudah 5 atau 6 tahun lalu sebelum COVID, guys. Jadi kalau lu ada kerjaan, silakan bekerja dengan semaksimal mungkin. Kalau emang nggak suka sama tempat kerjanya, jangan ngajak teman-temannya buat keluar bareng-bareng. Tapi lu silakan keluar sendiri, cari tempat yang baru. Kalau enak, nyaman, baru lu ajak teman-teman lu. Benar nggak? Benar. Gua pertama kalau bisa jangan keluar dulu. Iya, kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan keluar dulu. Orang lagi pada kayak gini kondisi ekonomi, lu keluar sih bunuh diri. Iya. Apalagi lu punya cicilan, Cok. Nah, yang lu sebutin tadi baru Sritex itu yang ke blow up gede kan. Tapi yang selain itu ada banyak ternyata. Ada Red Gold Saffron ya kan. PHK masal kan. Benar. Padahal karyawannya dikit banget ya. Nggak ada PHK masa. Itu jadi jangan, kalau bahasa boomers dulu jangan kutu loncat lah. Boomers aja dia boomers. Gitu. Karena buat kalau dulu lu kutu loncat masih banyak yang mau nerima kan. Sekarang lu loncat jomplang cuy. Betul. Nggak ada yang terima. Lu loncat Terjun bebas. dari kutu jadi kecoa. Ini mimikri. Iya. Tuh, itu yang banyak teman-teman gue juga yang cerita, wah hancur banget sekarang perusahaannya efisiensi besar-besaran. Mau keluar malah bingung mau kemana. Nah kalau lu ada kerjaan itu berkah yang luar biasa sekarang. Oke, sekarang kita ke penjualan. Wow, duit masuk lah. Tetap ada kesempatan, ada bunyi koin masuk di OO. Walaupun kondisi ekonomi lagi begini. Itu gimana tuh caranya? Ini dia mungkin bisa akan di-spill. Spill etalase duanya kakak. Oke kakak, mari kita lihat diskonnya lagi 50%. Kenapa gue jadi live? Ting 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 ting. Nah, gitu kan. Kali ini gue akan nge-spill tipis aja buat yang produk Tipis kelis yang produk fisik ya. Cepet aja karena produk yang untuk nyari hot product itu sekarang agak susah karena ekonominya kan juga kondisinya setelah lebaran itu slow banget. Jadi kita spill yang memang udah agak lama dikirim ke member VIP Akademi Marketer. Tipis ya, ini produknya jam yang dipakai Aris. Apple Watch. Apple Watch Ultra.
Nah, tapi versi China. Oh. Waduh, udah gak keren ya. Ini Ngentot Riz, emang fisik. orang-orang nih Riz, anjing. lu tunjukin jam ke kamera punya lu. Nih, ya kamera ke sini ya. Physically sama nggak? Sama sih bro, Sama cuman anjing. ini nggak ngelanggar IP nih. China produk produksi. Ini ini ya apa? Gak tahu sih gua. Tapi tapi dia nggak pakai nama iPhone, Enggak. I-nya sih. Iya, pakai T. tapi bentuknya udah iniin belum sama Apple. Ini T- Dipatenin. T800. Dipatenin. Tahu gua Apple pateninnya yang bentuk curve yang di iPhone-nya. Oke. Kalau ini gua belum tahu, cuman ya Itu curve juga masalahnya, Bos. iPhone lu made in China, cuy. Iya. Ya Gimana? kenyataannya sih China bajak semua Bener. produk ya. Manufacturernya di situ semua. iPhone lu made in China, and then layarnya iPhone itu made in Samsung. Gitu. Ini Buset. produknya ada di Ostok, di marketplace juga banyak. Kalau mau lihat nih, coba gua buka, ada suaranya nggak ya? Oh, lagu doang. Ay, dalamnya bisa sama ya. Hancur anjing. Ya. Nyesel kan lo beli Apple Watch? Untung gue belinya Garmin. Untung gua dibeliin. Oh iya. Apa Firdi ya? Iya. Gak nyesel, biasa aja gua. Ya itu, dan dia bisa ngasilin cost per chatnya di testing, masih running sampai hari ini, dia di 844. Ini baru testing hari ini sih, 844 perak. Nah itu produk fisiknya, jadi kalau mau teman-teman mau trial boleh nyobain. Dan nextnya yang akan kita lebih dalam bahas adalah ini, yang tadi sesuai Agut bilang, produk digital yang baru kita coba running tuh tanggal 16 April apa ya? 16 April itu kita lebaran sampai tanggal berapa sih libur kemarin? Tanggal 7. 7 ya, berarti semingguan setelah lebaran. Ternyata Tapi Joko sampai tanggal 17. Joko Ambil special cuti. case. Iya. Jadi ternyata itu bagus guys hasilnya. Ya produknya digital ini. Produknya apa? Yaitu webinar ya. Jadi Shiva Kelana ini salah satu content creator yang niche-nya traveling. Tapi dia ngadain webinar tentang how to make content yang tembus jutaan views. Karena memang kontennya dia sering banget tembus ke jutaan views. Nah, kita coba bikin produk digital yang berbeda dengan niche-nya dia. Logikanya kan harusnya nggak itu ya, Riz. Harusnya kan nggak seberapa bagus hasilnya. Harusnya kayak Harusnya. bikin webinar cara pasang tenda gitu. Nah, cara pasang tenda. webinar Lu bayar Lu buka 5.000 aja gak mau gua. Lu buka tendanya tenda pecel. Tapi ternyata bagus, dan believe it or not ini pakai strategi dropship cara iklannya. Sama pakai materi Ads ads content content yang yang dibawain ada sama di Academy Creator sama Academy Marketer, Marketer. dibawain sama Ogut. Dan it's really works. Yang dites adalah angle iklan. Message. Message, Message apa angle nih? Ada 4. Oh. Message, angle, type sama form. Gue lebih hafal. Oh iya, gua aja lupa anjing yang bikin modul dia yang lebih apal ya. Soalnya mateninnya waktu syuting. Gua mikirnya pas syuting gue, oh ya udah oke gitu. Tapi itu works gitu. Jadi teman-teman mengukur works atau tidak itu by data ya ada 2 sebenarnya. Dari organik lu lihat dari insight di Instagramnya kan. Dan yang kedua kalau lu iklanin ya dari dashboard gitu. Kita akan praktekin gimana sih cara ngukurnya gitu, oke? Yoi, kita marketer yang nggak based on gut feeling atau perasaan. Ya, Kita semua harus based on data. based on data, betul. Mungkin kita Aris mau presentasi untuk itunya dulu kali ya, untuk konten iklannya dulu kali ya. Boleh lah. Biar bisa tahu teman-teman di message. Message-nya Banyak ya. banget message-nya. Message-nya. Hasilnya Ini- udah ngasilin berapa, Ri? Hasilnya Mau di-spill nggak? boleh nih biar nggak dibilang wah itu kebuka. Ketutup. Ya, lihat statistik lengkap. 171 Ya inilah 25 jutaan lah. Lumayan. Lumayan. belum Buat all Ya, in. belum 10 hari ya. Ini gue buka ya 25 jutaan. lah. Lumayan buat pampan. Itu dia. Ada yang nanya pas ini, wah budget iklannya berapa? Budget iklannya langsung pay maksimum. Budget iklan di 4 jutaan.
4 juta. 4.705 lah, 4,1. Roas Roas 5. 5. Moonback 3 kali. Ah. Ya. Moonback Roas 5. 4 kali. Itu kalau di game-game udah sell initial lah. Udah ngetrim berapa kali nih kalau udah kayak gini. Ntar ada yang nanya lagi. Udah ngetrim diam-diam nih. Biaya produksinya berapa? Jawaban gue biaya produksinya adalah langganan di order online, terus bayar Zoom. Apalagi biaya produksinya? Syuting. Udah. Syuting sama bayar editor kali. Bayar editor Itu- sama langganan itu. Apa sih namanya? Yang buat Manychat. ManyChat enggak, Chat ManyChat enggak. kagak pakai. Gue lupa, sorry, ke skip. Satu lagi ada kok. Oh, WhatsApp automation. WhatsApp atau mention. Pakai apa kita? Star Sender apa Wuah? Pakai Wuah kebetulan di Siva ini. Wuah. Wuah. Harusnya Wuah bikin tagline tuh. Automation WhatsApp. Wuah. Ntar tampilin logonya ya. Gambarnya Bruce Lee gitu. Wuah. Nah, gitu. Boomers biasa boomers. Gen Z mah nggak masuk. Lu mau bercandaan jokes gitu. boomers nggak? Kagak. Gimana bahasa Chinese-nya air apa? Air. Gue tahu sih. Wadah. Itu ntar sandingin bareng. Wah. Aduh. Nggak masuk mas. Nggak masuk di otak gua tuh nggak masuk gitu. Udah ditungguin nih. 2 boomers kan. 2 boomers udah tuh. Anjing gue bukan boomer saya. Firdi no. Gue milenial anjing. Oke, konten. Nah, konten ini yang arsitekin Aris ya. Nah, kita lihat konten yang pertama dulu. Oke, pokoknya gini, kita bikin 3 konten di Oke. Testing Siva dulu nih ya. kita testing 3 konten. Iya. Bukan testing dulu, soalnya emang mepet jadi. Webinar Jadi- tanggal 26, iklannya tanggal 16 ya. Jadi kita bikin 3 konten. Ini terdiri dari dua. Bentar, gue kebalik-balik angle sama message nih. Dua angle 1 message. Ya. Terdiri dari 2 angle 1 message. Bener nggak? Enggak. Oh, 2 message 1 angle. Ya, 2 message 1 ya, angle. betul. Wadah. Coba kita lihat dulu. Diulangi lagi. Ini message-nya angle-nya porter. Porter gunung. Lagi ini di depan itu ya. Nah, Oke. message-nya. Berarti message-nya di dalam ini yang kalian bisa pelajari juga di modul ads itu message-nya gain. Fame. Message-nya fame. Fame itu apa Bang Messi? Fame itu Mau terkenal. Mau terkenal. Mau Jadi- bikin konten views banyak itu message. message-nya fame. Jadi kita itu testing iklan setelah lihat data kalau jelek harusnya kita switch. Tapi karena ini waktunya terbatas jadi kita langsung bikinnya dikit, yang works yang mana, yang paling works kita kencengin di. Ya. Cuma gitu doang, strateginya simple. Nah, di sini tuh message-nya fame, terkenal, angle-nya gain. Ya. Betul. Angle-nya gain karena apa? Pingin views kalian jutaan views kayak gini, ikut webinar gua, intinya kayak gitu kan. Kalau lihat ke Firdi jangan ke gua. oh iya. Intinya kayak gitu. Sama aja anjing, ini kan jelasin audiens ya. Ini ngerusuh nih penjelasan. Abis market lesu gini bos agak bergairah gua. Biar main FIFA aja gurasi. Jadi angle-nya gain. Kalau diganti pain pun juga bisa sebenarnya. Contoh nih, angle pain di message fame ya. Chibaku Tensei gitu. Pain Akatsuki. Yang Kali. translating video bajakan Pain Akatsuki. Di dia Apa ini Bego Ngekat. lembah ganteng. ngekatnya pusing nih. Gak usah dikat Gak yuk. usah dikat, gak usah dikat. Masukin aja yuk. Namanya bentar, namanya Rawas edisi market lesu. Oke, sekarang di angle fame tapi kita mainnya message-nya tadi kan pain, pingin
konten kalian jutaan views kayak gini. Angle-nya gain. Gain. Kalau di switch ke paint gampang banget. Hmm. Kalian udah capek-capek ngonten tapi nggak ada yang nonton. Ya. Nggak Itu pernah pain. disapa di mall. Nggak pernah disapa di mall ya kan. Kalian udah ngonten 3 tahun tapi orang nggak ada yang kenal. Itu pain. Bahkan orang tua kalian aja jadi nggak kenal sama kalian. Karena malu konten 3 tahun ya. Nah jadi tinggal di switch aja yang bagus yang mana sesuai data. Benar. Kayak gitu. Terus lanjut ke konten yang kedua apa? Yang kedua nih. Puluhan juta Message. udah stop aja. Udah dari sini udah banyak ketahuan. endorse dan puluhan Message-nya uang. Message-nya money. Money. Message-nya money, terus angle-nya gain juga. Betul. Angle-nya gain juga. Kalau diganti angle-nya pain, Kalian kalian udah kerja keras tapi miskin terus. itu versi kasarnya ya. Kalian udah kerja keras tapi miskin terus atau Kalian cuma ngandelin gaji kantor, duit 1 minggu udah habis. suka tidur siang lagi. Suka tidur siang bayi. Bayi. Itu kalau jadi gampang banget. Kalau lu udah tahu teorinya ya, lu tinggal nge-switch apa? Strateginya tuh gampang banget. Makanya tonton modulnya. Betul. Terus lanjut yang ketiga, nanti kita ada kesimpulan. 3 angle ya. Kita Apa? 2 message? angle tapi 3 konten. 2 message 1 angle. Iya, 2 message, Satu 1 angle tapi 3 konten. Berarti ada konten yang message-nya sama. Sama. Ini juga money. Oke. Ini juga money. Jadi kita bikin 3 konten, 2-nya money, 1-nya fame. Kita tes nih, followersnya Siva ini lebih suka duit atau lebih suka terkenal. Dan sesuai data, yang paling bagus itu malah yang views, yang terkenal. Fame, nggak ada duitnya, kita nggak bahas duit di sana. Jadi cuma views puluhan juta dan lain-lain kayak gitu. Berarti followersnya Siva nggak suka uang. Nggak seberapa suka uang. Dia lebih pingin terkenal daripada dia pingin dapetin uang dari konten. Nah ini yang ada satu trik lagi ya. Di sini tuh kita pakein pembahasannya. Kemarin Siva juga sempat konsul juga. Aku ngajarin kamu atau aku kasih kamu. Ya. Secara kita main ini ya, kita tahu kan otaknya mayoritas orang Indonesia ini kan suka yang instan. Ya. Ya kan. Jadi kalian kalau jualan produk digital apa jangan ajarin. Setuju. Orang Indonesia tuh semales itu. Kalau kita ngomongnya aku ajarin kamu, buset gua udah bayar, belajar lagi. Belajar tuh buat mereka tuh susah. Hal berat. Benar. Bener. Jadi kalau permainan kata-katanya aku bakal kasih kamu A, B, C, kalian tinggal copy paste, nanti kalian praktekin langsung. Itu dia suka karena orang Indonesia tuh males, suka instan, ya kan? Jadi kita harus pinter mainin kata-katanya. Jangan buat mereka kayak gua udah bayar, gua masih repot lagi. Gua udah bayar, gua dapet apa? Itu otak orang Indonesia. Makanya nih convertnya lumayan, alhamdulillah setelah kita testing lumayan bagus ya dia. Terhitungnya Sempat di dites nggak perbedaan antara belajar, ajarin sama kasih. Belum sempat kalau belum itu. sempat Gue udah karena pernah testing. Oke. Jadi kalau ajarin itu belajar dan lain-lain tuh hasilnya kurang bagus. Yang paling bagus kasih, Benar. tinggal contek itu bagus kata-katanya. Sama kalau misalnya tetap mereka harus ada effort belajar, itu jangan ngomong belajar, tapi dibimbing dan Dibimbing. ditemanin. benar. Yes. Bahkan kalau kalian jualan produk digital pun kalian bisa ngomong gua suapin. Itu nggak apa-apa. Benar. Kalian benar-benar kayak disuapin. Nah, itu boleh. Tapi jangan overclaim ya. Jangan overclaim itu maksudnya lu bilang Dibimbing. dibimbing, lu habis bikin cabut habis itu kelasnya. Iya, Betul. jangan. Kalau di Akademi Kreator nggak mungkin gue bilang dikasih dan tinggal contek, nggak bisa. Karena memang itu kan kita belajar fundamental. Iya. Dan gue nggak bisa bilang bakalan dikasih dan tinggal contek doang, karena mereka juga harus pakai kreativitasnya juga. Dan gue kan nggak punya kuasa juga ya bawa sapu lidi ke kamarnya dia lagi main Mobile Legend, gue gebukin kayak ayo konten goblok gitu kan, nggak bisa. Iya. Itu yang hak funding. Nah enaknya adalah semuanya itu based on data. Yes. Ya. Di Akre sama Amark itu kita based on data semua. Jadi nggak ada yang bilang bagusan ini, datanya mana, janco gitu kan. Iya. Gimana ngomongnya kalau Jawa? Jancok gitu. Dan Enggak. tuh. Jancok.
Itu jancuk. mendekati itu. Mendekati. Kayak gitu. Akademi Meso. Iya, jadi jangan asal gitu loh. Kayak kita juga ngasih tahu, contohnya di Akre ya, kita bilang ini konten lagi rame yang di bawah 60 detik, Iya, yang 30 detik, 15 detik, 20 detik itu karena kita udah testing dulu, ada datanya gitu loh. benar. Sama kayak iklan gitu. Iya. Nah, ini juga pentingnya ya dia kalau misalnya dropship, lu paham tentang ads konten, Benar. message dan angle, lu nggak cuman comot ambil konten dari dropship platformnya langsung iklanin. Kenapa? Karena maksudnya lu jangan bego-bego amat gitu loh. Kalau misalnya semua orang bisa dropship sangat mudah, pakai konten tersebut sama semua kontennya, apa bedanya lu sama yang lain, Cumi? Betul. Makanya lu perlu belajar ads konten ini, makanya lu beli akademik marketer. Akademik kreator juga boleh. Dua-duanya perusahaan gue. Akademi marketer. Karena di situ diajarin sehingga lu udah dapat dulu, oh ini konten tentang ini produknya A, USP-nya apa, unique selling point-nya apa. Jadi lu bisa merangkai message-nya, angle-nya dan lain-lainnya. Contoh gini deh message ya. Vape nih. Gua kan nge-vape. Vape ini tuh kan message-nya bisa banyak. Iya. Contoh. Kalau lu ngiklan tuh jangan asal goblok. Kalau lu bikin konten iklan, itu tuh sangat penting sekali dalam iklannya, nggak cuma ngotak-atik dashboard doang. Lu harus bisa paham yang namanya message sama angle dari sebuah produk. Contohnya nih vape. Vape itu banyak message-nya. Satu, buat berhenti merokok pelan-pelan. Kedua, bisa aja suka nikotin tapi mulut bau, bini nggak mau cipok. Angle kedua. Ketiga, pengen ngisep nikotin tapi rasanya taro. Keempat, mau ngisep nikotin biar bisa di ruangan nggak bau. Kan message-nya banyak. Ya. Jadi jangan cuman ngambil dari konten dropship, nggak lu remake. Tolol. Lanjut ya. Setuju sama yang gue bilang. Kalau lo bikin asal, contoh, tas. Nih gue ada tas nih. Nah, tas gue daily yang gue pakai ya. Tas. Let's say ini ada di platform manapun gambar tasnya. Terus lu ambil, lu comot, terus lu pasang, lu iklanin, lu kasih diskon 50%, gratis ongkir, bla bla bla. Pertanyaan gue adalah berapa banyak orang di luar sana yang pakai konten yang sama, bener nggak? Betul. Tapi ketika lu ulik sedikit, oh tas ini ternyata muat 1 MacBook, 2 iPad, yang ketiga dia muat semua chargernya, dia muat dompet, muat dompet kartu kredit, ya, dongle juga muat, obat-obat minimum juga obat-obat yang kayak gue selalu bawa Panadol gitu ya, itu muat. Nah lu bisa manfaatin angle-nya satu tas itu bisa jadi banyak. Contoh, tas ini bisa bikin MacBook kamu nggak den tahu ya artinya ya? Penyok dikit. Kenapa? Karena dia dilindungi ada kayak semacam ini ya, bariernya di luar, dan di dalamnya pun juga ditunjukin apa benefitnya. Dalamnya misalkan sudah di cover ada karet pelindungnya juga. Itu yang pertama. Angle orang-orang yang punya MacBook and then takut dia den karena tasnya kurang safety. Itu message pertama tuh. Ya. Message udah jadi, angle-nya apa? Angle-nya lu bisa mainin MacBook kamu sering kepentok dan akhirnya penyok. Nah, itu kan pain. Yang dimainin pain-nya. Ya, terus terakhir tinggal pilih tipenya apa, lo bikin karusel kah, mau bikin pakai video gitu ya. Itu satu message bisa jadi beberapa angle. Yes. Belum lagi nanti misalkan lu mau message lagi muat banyak. Kalian bingung naruh iPad, MacBook, chargernya dalam satu tas yang compact dan gak terlalu besar. Tuh, dapat message baru. Dan message-nya kayak kalau lu punya satu produk, testing. Yes. Jadi orang banyak salah kalau ngiklan, ngetes, tesnya tuh kontennya berantakan gitu loh. Oh tes konten ini. Kalau mau cepet ya oke lah. Tapi lu harus ada struktur gitu loh. Tesnya message dulu. Misalnya udah dapat kayak tadi vape, mau berhenti ngerokok. Bisa dites lagi pain-nya, angle-nya, pain atau gain atau curiosity-nya. Terus abis itu udah dapat nih, oh ternyata yang winning adalah message berhenti ngerokok. Terus abis itu angle-nya pain. Nanti kan abis itu ada content type-nya. Lu bisa tes message berhenti ngerokok, angle-nya pain, paling winning itu dibuat carousel, video, image atau apa. Yes.
Lu bisa tes lagi, misalnya udah dapat, oh yang paling rame adalah video. Bisa tes lagi, video 60 detik, 1 menit, sama aja, satu setengah menit, 20 detik atau 10 detik. Ya. Dites. Tes lagi, videonya mau stylenya kayak POV, unboxing, vlog, storytelling, atau apapun itu. Yes. Sehingga database iklan itu tuh banyak, lu jadi udah punya study case. Betul. Jadi ke depannya kalau misalnya lu udah dapet yang winning semuanya, message, angle, content type, sama konten apa satu lagi lupa gue, Form. content form, itu lu tinggal remake lagi, ganti model doang, ganti scene, ganti cahaya, ganti color grading. Lu akan punya mesin konten yang luar biasa di ads. Dan ini cuma ada di akademi kreator dan akademi marketer. Gue belum lihat ada kelas yang ngajarin sedetail itu. Ya. Agree. Gitu. Dan itu yang dijelasin Augut barusan works banget buat teman-teman yang content creator dan juga product owner. Betul. Bahkan dropshipper juga bisa ya. Dropshipper kalau misalkan udah dapat satu, kan dropshipper kan udah ganti produk ya. Jadi kalau misalkan tes satu persatu pasti lu akan habis budget banyak nih, tolong di garis bawahi. Buat yang dropshipper, lu bisa pakai ilmu yang dijelasin barusan ketika lu udah dapat satu winning product. Jadi lu ketika dropship itu kan testingnya produk tuh ya di launch. Yeah. Tapi kalau bisa pada waktu launch kontennya itu dipikirin juga. Jadi ketika lu pakai skema 113 atau 113 atau 115 itu bisa bener-bener kontennya itu nggak langsung asal comot. At least message-nya dipikirin, angle-nya dipikirin. Ketika udah dapat nih satu produk yang memang wah gua gacor nih seminggu. Lu kan pasti bikin skill. Ya. Nah skillnya bisa manfaatin yang ads konten tadi. Betul. Mau pakai strategi 133, 113, 433 kayak 433. Al Nassr selalu lah. Kayak Yang Tottenham penting Haaland depan sama Dodo ya kan. sama Gurasi Dortmund ya. Nah kalau udah dapat message-nya apa, kontennya gimana, angle-nya, kalian bisa testing. Mungkin ketika beriklan, indikatornya gampang. Yang pertama, ads konten itu seperti yang Augut bilang dibuat agar orang pengen ngeklik. Betul, Augut sama Aris? Ya. Ya. Nah, ketika orang mau ngeklik itu bisa tampil di dashboard. Indikatornya namanya adalah CPC atau cost per click. Kalau misalkan orang ngeklik dengan mudah, artinya konten iklan kalian itu benar-benar engage sama orang pengen ngeklik. Nah, CPC itu standarnya berapa? Kalau gua di CTWA itu di bawah 1000. Oke. Nah, ini studi kasusnya di 3 konten Siva Kelana ini, ternyata yang CPC-nya bagus adalah konten yang ketiga yang fame dijelasin sama Aris. CPC-nya ini di hari pertama iklan dia di 393 perak dan rata-ratanya di 410 perak. Ini bagus banget gitu, di bawah 1000 jauh. Yang kedua yang bisa diukur adalah dari CTR link click. CTR ini adalah seberapa relate sih konten iklan yang kalian buat itu dengan audiens yang dibidik. Nah, standarnya itu masih jadi perdebatan ya 1-2%. Cuman kalau di dropship itu teman-teman kalau bisa di atas 1%. 1% itu minimum. Sedangkan si Siva Kelana ini dia bisa dapat di angka average-nya di 5,54%. Ya, 2 indikator ini dulu deh buat ngasih tahu kita bagus nggak kontennya, engage nggak sama si audiens. Kalau 2 ini bagus, otomatis orang mau ngeklik dan mau masuk ke dalam landing page atau checkout page yang sudah teman-teman bikin. Berikutnya tinggal lihat nih orang habis ngeklik dia masuk ke landing page kan. Berapa banyak orang yang udah ngeklik lalu benar-benar masuk, diukur lagi pakai data namanya OCLP. Di sini rumusnya adalah landing page views dibagi dengan link klik. Nah, di sini Siva Kelana bisa dapat di angka 88% ya. Ini tinggi karena standarnya itu di 65-70%. Dan otomatis hasil ke belakangnya juga bagus. Bisa dilihat si Siva Kelana ini dia cost per website purchase-nya ada di angka 13.000 per action. Sedangkan harga produknya di 149.000. Artinya ROAS-nya lebih dari 10 bahkan. Di sini ROAS-nya tertera di 11,42. Ini bagus banget. Oke. Dan kalau teman-teman tanya, "Los Mas, apakah iklannya ini long last?" Karena biasanya kalau produk digital itu hari pertama iklan bagus and then hari berikutnya jelek. Kita buka timeline-nya aja nih tanggal 16 April pertama kali iklan, buat proving ke kalian semua juga. Tanggal 15 belum beriklan ya. Terus kita tarik data tanggal 16 sampai hari ini syuting tanggal 24 kita lihat masih jalan. Bahkan kita udah scale pakai banyak campaign ya. Budgetnya udah sampai di 4,2 jutaan sampai hari ini. Sempet yang sehari 2 juta kan? Apanya? Yang kemarin sempet nggak sih? Oh kemarin kayak nggak sampai 2 juta karena baru start tapi di 1 juta something ini. 1 juta something, good shit. 1 juta something.
juta something. Cost per purchase masih ditahan di angka 25.000 sekian dan ini bukan real cost per purchase. Jadi dashboard dia nunjukin cost per purchase-nya 26.000 lah ya, gua buletin ke atas dan website purchase-nya 40 kan. Realnya kemarin dia closing-nya itu bukan 40 ternyata. Tapi 42. Oke. Lebih banyak. Duanya dia beli sendiri ya. Bisa jadi. Gua sama Aris disuruh beli dua. Oh. Nah, lu ada yang satu lu lupa ngasih tahu tentang salah satu pentingnya personal brand. Ya. Nggak cuma ngiklan juga, Ya. yaitu tentang audiensnya. Audiensnya betul. Itu lu harus jelasin bahwa jago ngiklan di dashboard itu nggak cukup gitu loh. Betul. Audiens itu terbagi jadi dua ya, teman-teman ya. Yang kita pakai. Yang kita pakai. Yang pertama audience cold dan juga audience warm. Ya, kebetulan si Siva Kelana ini kan memang sudah punya followers ya. Nah, kita pertama kali tes itu sudah pasti targetin yang warm dulu. Yang warm dulu. Kita pertama kali tes dua sih ini. Dua ini. Tanggal 16 ya, kita lihat pertama kali. Nah, dua ini kita tes, teman-teman. Kita tes, ternyata bisa dilihat yang warm ini biaya per hasilnya lebih rendah. Lebih rendah. Cost per purchase-nya lebih rendah. Nih 13.000, lalu yang cold ini 27.000. Bedanya apa sih warm sama cold? Warm itu adalah orang-orang yang sudah tahu tentang siapa kita. Ini buat teman-teman yang brand juga bisa diadaptasi. Gimana caranya kita menargetkan orang-orang yang sudah tahu kita pakai yang namanya custom audience. Boleh dibuka nggak nih? Boleh. Nggak bisa apa-apa juga kan pixel punya kita. Custom audience. Nah, jadi kita sesimpel kita nargetin orang-orang yang memang dia sudah engage sama Instagramnya Siva Kelana, lalu dia sudah follow, dia sudah visit, dia sudah save post, dan dia sudah nge-DM. Sesimpel itu. Dari profilnya si Siva. Dari profilnya si Siva. Ya. Oke. Nah, lalu untuk yang cold, Tambahin lagi aja tuh kasih lihat yang data buyer Akre. kita sempat inject juga data buyer Akre. Jadi kita sempat testing. Karena kan yang dijual produknya niche-nya relate dengan audiensnya Akre ya, Akademi Kreator di sini. Cuman setelah kita split test, ternyata datanya ini kalah. Sama yang Siva. Sama yang Siva. Ya. Gitu. Jadi benar-benar audiensnya Siva ini relate dengan konten iklan yang dibuat sama Aris dan tim. Pasti kalah karena Akre anaknya taunya gua. Betul. Kalau Betul. Siva Taunya Siva. Yes. Nah, dan cold itu kita tidak langsung broad, tapi data-data dari audiensnya Siva, dari kolam yang sudah Siva buat, itu kita buat lookalike audience. Kita pertamanya bikin cuma 1% aja di sini, Good. Ya. Nah, kita pakai data 1%. Settingnya simple. Sesimpel lu nggak perlu setting interest lagi, placementnya cuma Instagram doang, that's it. Bahkan pixelnya pun yang kita pilih bukan purchase loh. Kalau teman-teman lihat, initial checkout, which is ini 1 pixel di atas dari purchase. Iya. Dan masih hasil yang bagus. Kenapa kalau ada pertanyaan kenapa Mas pakainya initial checkout nggak langsung purchase? Karena kita ngejar yang namanya learning phase. Ya, kita ngejar supaya dia bisa 50 konversi seminggu. Ya. Oke. Nah, ini campaign zero-nya. Jadi campaign zero-nya, adset zero-nya. Pertama kali adset dibuat itu cuma 2 ini. Sebelum di scale. Scale-nya nggak usah dibahas lah buat anak-anak Amark aja. Iya. Karena teknik scale-nya ini persis seperti yang ada di VDS strategi dropship. Gue spill tipis aja. Di sini ada ASC, ada cacing naga ini manual bidding. Ya, kenapa gue kasih nama cacing naga? Ibaratnya boncos-boncos cuan-cuan. Karena lu suka Degen. Cringy. Sampai jumpa di Roast selanjutnya.